Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk PTN favoritmu. Nurul Fikri, mendidik diri, mendidik generasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak akan membahas tentang medan magnet ya, kemagnetan. Kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kali ini untuk di soal UTBK-nya itu mengenai gaya Lorentz ya. Jadi kakak lebih fokus ke materinya langsung gaya Lorentz. Pada gaya Lorentz ada dua tipe. Tipe yang pertama pada kawat yang sejajar, gitu ya. Ini tipe yang pertama pada kawat sejajar, dua kawat sejajar atau lebih ya. Nah, ini misalkan kawat 1, ini kawat 2. Arus yang pada kawat 1 kakak buat ke atas. Arus pada kawat yang kedua juga kakak buat ke atas. Gimana kak interaksi yang terjadi? Kita menggunakan kaidah tangan kanan untuk penentuan medan magnetnya akibat kawat 1. Penentuan medan magnet ya. Penentuan arah medan magnet. Medan magnet itu adalah yang B, induksi magnet atau medan magnet. Gimana kak penentuannya? Katakah kaidah tangan ke kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus I. 4 jari yang menggenggam ini menunjukkan B. Maka ini arusnya ke atas. Akibat kawat pertama, pada kawat kedua akan timbul medan magnet yang arahnya cross. Ini kakak buat B yang pertama, gitu ya. Nah, gaya Lorentznya gimana kak? Kita gunakan juga kaidah tangan kanan. Penentuan gaya Lorentz di kaidah tangan kanannya tetap sama, ibu jari menunjukkan arus, 4 jari menunjukkan medan magnet. Nah, di sini telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz ya. Kalau kakak gambarkan bentuk yang 3 dimensinya kira-kira kayak ginilah arahnya ya. Ini misalkan ada seperti ini. Oke. Gitu ya. Itu misalkan seperti itu. Ini menggunakan tangan kanan juga ya. Ibu jari ini dia. Ini sebagai arus. 4 jarinya yang ini itu sebagai medan magnet. Telapak tangannya yang ini. Itu F. Berarti gimana tadi? Yang ini adalah telapak. Kemudian ini yang 4 jari. Yang I-nya adalah ibu jari. Gitu ya. Dah. Maka untuk yang pada kawat kedua, arusnya ke atas. Berarti I-nya ke atas, kita buat. Kemudian cross. Cross itu artinya masuk, berarti 4 jarinya akannya masuk.
maka telapak tangan kita kemana? Ke kiri ya. Ini kita sebut gaya Lorentz F21. Nah, akibat kawat kedua di kawat ke-1, ini nanti dot medan magnetnya. Maka menggunakan yang kaidah tangan kanan untuk gaya Lorentz, ibu jarinya ke atas, dot itu keluar, maka telapak tangannya ke kanan. Kita sebut gaya Lorentz F12. Persamaannya nanti gimana, Kak? Persamaan yang digunakan adalah F sama dengan BIL sin theta. Tapi kalau udah 90 derajat nggak perlu lagi ya menggunakan sin theta. Kadang-kadang dalam persamaan yang diminta gaya persatuan panjang. Ini menjadi B itu kan rumusnya pada kawat lurus yang sangat panjang ya. Mu 0I per 2 pi A jaraknya. Nah, ini kali I lagi, sin tetanya nggak perlu lah ya. Oke, paling sini tambahin, ini I1, ini I2. Bentuknya nanti seperti itu. Selanjutnya, selain pada kawat sejajar, ada pada kawat lurus yang sejajar tadi, ada pada muatan yang bergerak ya. Ini yang kedua. Dalam medan magnet. Nah, gimana Kak muatan yang bergerak dalam medan magnet? Langsung aja Kakak buat kaidah tangan kanannya. Ibu jari di sini menunjukkan arah kecepatan V. 4 jari menunjukkan arah medan magnet B. Nah, di sini ada dua. Ada telapak tangan dan ada punggung tangan. Telapak tangan menunjukkan F, punggung tangan juga menunjukkan F. Bedanya, telapak tangan untuk muatan yang positif, punggung untuk muatan yang negatif. Kak, gimana cara mengingatnya? Ingat aja yang putih itu positif gitu ya. Yang hitam itu yang negatif. Maka tangan kita mau seputih apapun kecuali albino ya, bagian punggungnya pasti lebih hitam. Oke, aman ya? Persamaannya gimana Kak? Persamaannya adalah F sama dengan BQV sin theta. Sama ya. Kalau dia B sama V-nya udah tegak lurus, tidak perlu menggunakan sudutnya lagi karena ada sin 90. Oke, seperti itu untuk teorinya. Kita lihat soalnya. Nah, di soal ini partikel bermuatan positif Q bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnet konstan B melalui titik O seperti ditunjukkan pada gambar. Arah medan magnet B ke bawah. Sesaat setelah melewati titik O, gaya yang bekerja pada partikel sama dengan. Ingat tadi, V sama B harus saling tegak lurus ya. Maka karena V-nya bentuknya seperti ini, yang tegak lurusnya yang gimana Kak? Yang kemarin ya V-nya. Sin atau cos? Sin 60 derajat. Maka persamaan F-nya tetap gunakan B Q V sin theta. B-nya berapa? Tetap B ya. Muatannya Q positif ya. Ini Q. V-nya tetap V juga. Nah, ini sin 60. Berapa sin 60? Setengah akar 3 BQV. Maka dari sini setengah akar 3 BQV jawabannya mana? Yang C ya. Cukup mudah ya. Oke. Kak, gimana arahnya? Nah, kalau arahnya kita menggunakan kaidah tangan kanan, V-nya kita buat itu tadi V sin 60 arahnya ke kiri, B-nya ke bawah, muatannya itu positif, berarti menggunakan telapak. Kemana telapak kita? V-nya tadi ke kiri, B-nya ke bawah, maka telapaknya menuju kita. Berarti tanda F-nya gimana? Dot. Keluar ya. Menuju pengamat atau pembaca. Nah, ketika memasuki kubusnya gimana Kak? Kan ada kecepatan yang lain. Iya, ada kecepatan yang di sini. Yaitu namanya V cos 60 derajat.
Maka gerakannya gimana? Ya, gerakannya, ini misalkan tadi titik O-nya, dia arahnya langsung menuju ke kita ya, ketarik ke kita. Maka dia bergeraknya, kita buat bentuknya seperti ini. Oke, menusuk ke bawah dan arahnya ke kita gitu ya. Nah, aman ya? Iya, bentuknya kayak gitu. Kita lanjutkan. Tapi kalau kita buat di gambarnya kayak gini deh, itu artinya solenoide ya. Ini arah V-nya kemana? Sini ya. Kemudian dia ketarik oleh gaya yang ke depannya ya. Berarti dia memasuki sambil nih, kita bentuknya kakak buat V-nya yang arahnya ke sana, ketarik ya. Bentuknya nanti kayak gini. Oke, gitu ya. Yang ini kakak hapus saja. Kakak pindahkan ke sebelahnya. Nah, kita lihat dari arah V-nya ya. V-nya masuk. Yang jelas bentuknya adalah solenoide. Dan arahnya sejajar dengan si B-nya. Kita lihat soal yang berikutnya. Di daerah bermedan magnet, partikel bergerak dalam lintasan berbentuk. Nah, ini maksudnya soal yang kayak tadi ya. Pastinya jawabannya itu toroida dengan sejajar V, bukan toroida ya. Spiral dengan ukuran penampangnya mengecil. Solenoida dengan sumbu sejajar medan magnet. Ya, tadi jawabannya yang dia. Lihat pada gambar yang sebelumnya. Kak, kenapa luas penampangnya tidak berubah? Tadi medan magnetnya katanya apa? Konstan ya besarnya. Maka dia tidak akan berubah. Oke, kita cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.